Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Jika Bapak Ibu sudah pernah menonton kasus lain dari channel ini, tentunya Bapak Ibu familiar dengan sebutan Black Widow. Kali ini Lina akan membawakan kasus Black Widow dari Australia, di mana ia menjebak dan memanipulatif banyak korban untuk mendapatkan apa yang ia mau. Namanya adalah Melissa Shaw. Ia mendapatkan nama belakangnya dari suaminya, Beau Shaw. Ia bertemu dengan suaminya di gereja dan mengaku memiliki ketertarikan dengan suaminya saat itu. Beau Shaw, yang tidak terbiasa menerima afeksi dan belum pernah berpacaran sebelumnya, merasa tersanjung dengan ketertarikan Melissa. Mereka pun berpacaran dan menikah tidak lama setelah berpacaran. Beau merasa bahwa Melissa adalah wanita yang baik, yang bekerja sebagai pekerja sosial. Namun setelah hari pernikahan mereka, semua rahasia Melissa akan terungkap. Pada bulan madu mereka, Melissa menceritakan Beau bahwa sebenarnya ia bukan pekerja sosial yang menampung wanita terlantar, tetapi ia bekerja sebagai PSK atau pekerja seks komersil. Melissa berkata bahwa ia ingin mengatakan semua rahasianya pada Beau, dan Beau pun menerimanya meski dengan terkejut. Beau berpikir untuk menerima kekurangan istrinya dan menuntunnya ke jalan yang benar. Mereka pun menjalani kehidupan pernikahan mereka dan memiliki 2 anak perempuan. Dalam perjalanan pernikahan ini, Beau mengaku bahwa Melissa adalah wanita manipulatif. Apapun yang diinginkan Melissa harus dituruti. Jika tidak dituruti, ia akan marah seharian. Ia akan menciptakan masalah dan perdebatan dengan suaminya. Sebaliknya, jika keinginannya dituruti, ia akan menjadi istri yang penyayang dan hangat pada suami dan anak-anaknya. Suatu kali, Melissa meminta Beau untuk membiayai operasi pembesaran payudaranya. Awalnya suaminya enggan untuk membiayai, karena membutuhkan biaya yang besar untuk mengoperasi dan menginap di hotel selama beberapa waktu. Namun seperti yang kita semua tebak, Melissa pun mengamuk pada Beau. Ia tidak mengajaknya bicara dan terus marah-marah. Akhirnya Beau pun meminjam uang di kantor peminjaman uang sebesar $25.000 Australia, dan mereka berangkat ke Thailand untuk menjalankan operasi Melissa. Setelah operasi pembesaran payudara selesai, Melissa menginginkan operasi yang lain, seperti operasi pengecilan perut dan paha, operasi penebalan bibir, membuat tato permanen, dan berbagai operasi lainnya. Suaminya pun menurutinya untuk menghindari konflik. Melissa akhirnya menjalankan berbagai operasi di Thailand. Berbagai operasi yang telah dijalaninya mampu merubah tubuhnya secara instan. Tubuhnya terlihat lebih bagus dari sebelumnya. Tetapi Melissa belum puas. Karena ia memiliki tubuh yang bagus, Melissa menginginkan hal yang sama ke suaminya. Ia menyuruh suaminya untuk rajin berolahraga dan menyewa pelatih privat. Melissa memperkenalkan suaminya kepada Adam Gully, seorang bodybuilder, untuk melatih suaminya. Yang suaminya tidak tahu saat itu bahwa Adam adalah pacar Melissa. Beau pun berolahraga rutin sesuai dengan keinginan istrinya. Ia bertemu dengan Adam beberapa minggu sekali setelah pulang kerja dan berolahraga dengan Adam. Setelah beberapa kali pertemuan, Adam menyarankan Beau untuk mengkonsumsi steroid supaya badannya cepat terbentuk. Beau, yang tidak punya pengetahuan atau pengalaman di bidang tersebut, menuruti saran Adam. Namun setelah mengkonsumsi steroid, Beau justru masuk ke rumah sakit selama 3 bulan. Karena memiliki kadar hormon testosteron yang terlalu tinggi. Rupanya tubuhnya belum mampu menerima steroid dalam jumlah yang besar. Beau pun terpaksa beristirahat hingga ia pulih dan sehat kembali. Ketika Beau sakit, Melissa berulah kembali. Suaminya kesulitan bekerja akibat efek dari steroid. Melissa pun protes ke suaminya bahwa ia ingin memiliki penghasilan sendiri. Ia memaksa suaminya bahwa ia ingin kembali bekerja sebagai prostitut dan mendapatkan penghasilan yang besar. Suaminya tentu menolak rencana istrinya, namun Melissa tetap memaksakan keinginannya. Melissa berkata bahwa ia ingin rumah yang lebih besar, penghasilan yang lebih banyak, dan berbagai keinginan lainnya yang sulit dicapai oleh suaminya. Jelas, Melissa mendapatkan apa yang ia mau dan kembali bekerja sebagai prostitut. Melihat istrinya sering bekerja di luar dan jarang berada di rumah, suaminya pun berhenti bekerja dan tinggal di rumah menjaga kedua anak perempuannya.
Istrinya bekerja penuh waktu sebagai prostitut di kota besar dan jarang berada di rumah. Akibatnya, tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Beau. Ia memberikan waktu dan tenaganya hanya kepada anak-anaknya, sehingga Beau jarang bersosialisasi saat itu. Sementara Melissa, yang saat ini memiliki pekerjaan dan pacar, hidup sesuai dengan keinginannya. Ia pergi ke berbagai tempat untuk bekerja dan menerima bayaran yang besar. Pacarnya, Adam Gully, juga memberinya berbagai kado mahal untuk Melissa. Singkatnya, Beau bukanlah satu-satunya pria yang dijebak dan dimanipulasi oleh Melissa. Black Widow memiliki kesamaan, terutama jika ia tahu apa yang ia mau dan cara mendapatkannya. Melissa tidak hanya memiliki suami yang membiayai berbagai operasi untuknya, menjaga anak-anaknya, tetapi juga pacar yang terus memberinya kado mahal. Namun Melissa menginginkan lebih. Tidak lama, ia bertemu dengan seorang pengusaha kaya di tempat kerjanya, bernama Sam. Melissa kerap bertemu secara privat dengan Sam, dan menghasilkan uang lebih banyak darinya. Ia menceritakan hal ini kepada suaminya dan berkata bahwa ia ingin terus berkencan dengan Sam dan memanfaatkan hartanya. Hal ini membuat Beau muak. Mereka pun bercerai dan Beau membawa anak-anaknya. Bagaimanapun juga, tidak butuh waktu lama bagi Melissa untuk melupakan suaminya. Ia langsung berkencan dengan Sam sambil mempertahankan hubungannya dengan Adam, pacarnya yang lain. Kali ini, Melissa menginginkan uang Sam. Ia pun merencanakan pembunuhan yang dilakukan bersama dengan Adam. Ia menyuruh Adam untuk datang ketika Sam pulang dari kerja dan memukul Sam dengan linggis. Beruntung bagi Sam, kejadian ini dihentikan oleh tetangganya sehingga Sam masih bisa hidup. Adam pun kabur dan Melissa menelepon unit gawat darurat. Sekelompok polisi dan ambulans datang ke rumah mereka. Polisi pun menanyakan apa yang terjadi kepada Sam. Melissa menceritakan bahwa tiba-tiba ada orang asing yang membawa linggis dan mulai menyerang suaminya. Ketika ditanya polisi apakah Melissa mengenali orang asing tersebut, Melissa bilang bahwa ia tidak kenal. Padahal orang asing tersebut adalah pacar Melissa. Selain itu, Melissa terlihat acuh tak acuh ketika Sam sedang diobati dan terluka. Polisi memperhatikan hal ini dan mulai mencurigai Melissa. Tanpa sepengetahuan Melissa, polisi mulai melacak teleponnya. Melissa tidak puas dengan kejadian ini. Ia tidak dapat mengkoleksi harta kekayaan Sam yang ia incar. Melissa pun kembali meyakinkan pacarnya yang lain, Adam, untuk kembali beraksi dan membunuh Sam. Kali ini, mereka membawa senjata api dan menembak Sam ketika ia tidur. Adam menembak Sam dengan jarak yang sangat dekat, sehingga hampir tidak mungkin pelurunya meleset dari target. Sam pun menghembuskan nafas terakhirnya setelah 10 kali ditembak. Merasa rencana sudah berjalan dengan baik, Melissa menelepon unit gawat darurat dan melaporkan bahwa pacarnya ditembak di tempat tidur ketika ia baru pulang. Ketika ia menelepon, ia mampu bertingkah seolah ia sangat panik dan sedih. Namun bagaimanapun juga, ia tidak mampu membodohi polisi. Pada percobaan pembunuhan yang pertama, polisi sudah melacak telepon Melissa. Dari sana, mereka menemukan bahwa ia memiliki hubungan dengan Adam, pacarnya yang lain. Ketika mereka berbicara di telepon, membicarakan rencana pembunuhan yang kedua, polisi mampu mendengar rencana tersebut. Mereka juga melacak telepon Adam dan merekam berbagai aktivitas Adam, terutama di hari pembunuhan. Ketika ditangkap, polisi juga mengetahui bahwa Adam meminjam senjata ayahnya untuk melaksanakan pembunuhan Sam. Mereka juga mengatakan bahwa telepon Adam sudah dilacak, sehingga mereka tahu bahwa Adam dan Melissa merencanakan pembunuhan tersebut. Setelah berbagai bukti yang tersedia, Adam mengakui tindakannya. Namun akibat cintanya yang begitu besar kepada Melissa, ia mengatakan bahwa Melissa sama sekali tidak mengetahui hal ini. Melissa pun mengatakan hal yang sama, bahwa ia sama sekali tidak mengenal Adam, apalagi mengetahui rencana pembunuhan ini. Namun polisi tidak peduli terhadap pengakuan mereka. Mereka pun ditangkap dan dipenjara seumur hidup atas pembunuhan Sam. Beau Shaw, mantan suami Melissa, butuh waktu bertahun-tahun untuk meniti hidupnya kembali. Saat ini, ia memiliki pasangan baru yang lebih bisa membahagiakan dirinya. Bapak Ibu,
Kejahatan seperti ini bisa terjadi pada siapa saja, terutama jika sudah berada di jalan yang salah. Hal ini bisa saja terjadi dari berbagai faktor. Namun kejadian ini bisa dijelaskan dari sisi psikologis. Berdasarkan New York Times, pembunuh wanita memiliki karakteristik yang sama dengan pembunuh pria. Biasanya mereka terbiasa melihat kekerasan sejak kecil atau hingga dewasa. Hal ini tentu mempengaruhi gaya hidup mereka dan cara mereka berpikir. Mereka akan lebih terbiasa dengan kekerasan dan merasa hidup stabil dan aman adalah hal asing bagi mereka. Tidak heran jika sebagian dari mereka memilih kekerasan sebagai solusi atau bahkan gaya hidup mereka. Mungkin Melissa merupakan salah satu orang yang memiliki trauma di masa kecil atau ketika ia dewasa. Mungkin ia pernah kehilangan seseorang dengan cara yang keji sehingga mempengaruhi psikologinya. Tetapi semua ini bisa terhindar jika Melissa belajar menerima masa lalunya dan memperbaiki dirinya. Jika ia menerima bantuan dari Beau yang ingin menuntunnya ke jalan yang benar, mungkin mereka masih hidup dengan bahagia saat ini. Jika Melissa mampu bekerja dengan cara yang halal dan tidak merugikan siapapun, tentu akan ada pintu rezeki yang terbuka untuknya, seperti belajar menciptakan penghasilan sendiri melalui trading forex. Jika Melissa belajar trading forex, ia bisa memiliki penghasilan sambil menjaga anak-anaknya di rumah. Namun ini semua hanyalah bayangan belaka, bukan realitas sesungguhnya. Meski demikian, cerita Melissa mampu mengajarkan kita banyak hal, terutama untuk tidak melakukan apa yang telah ia lakukan. Sekian cerita Lina kali ini, sampai jumpa di kasus berikutnya.